Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Gimana kabar kalian? Tentunya Bapak berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Kali ini masih bersama Bapak, saya Ujang Herman akan menemani kalian dalam belajar matematika beberapa menit ke depan. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi matematika tentang bilangan pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan campuran. Pertama-tama, Bapak akan menyampaikan bentuk dari bilangan pecahan campuran, yaitu seperti ini. Jadi bilangan campuran pecahan ini terdiri dari bilangan bulat dan terdiri dari pecahan biasa. Nah, yang 4 ini itu bilangan bulatnya, yang ini adalah bilangan pecahannya. Maka bilangan pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Paham ya anak-anak? Nah, ini bentuknya. Nah, sebelum menjumlahkan dan mengurangi bilangan pecahan campuran, Bapak akan menyampaikan dulu bagaimana mengubah bentuk dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh, misalkan Bapak punya pecahan campuran seperti ini, 2/3/5. Nah, ini adalah bilangan pecahan campuran. Nah, bagaimana menjadi bentuk bilangan pecahan biasa? Karena nanti salah satu cara untuk menjumlahkan bilangan pecahan campuran adalah dengan cara mengubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu. Ini salah satu caranya nanti. Maka kita harus tahu dulu bagaimana cara mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya adalah, pertama, bilangan bulatnya kalikan dengan penyebutnya. 2 kali 5. Lalu tambahkan dengan pembilangnya. Nah, penyebutnya tetap 5. Maka 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian ditambah 3/5. Maka jumlah antara 10 dan 3 adalah 13/5. Nah, inilah bentuk bilangan pecahan biasa dari 2/3/5, yaitu adalah 13/5. Begitu ya anak-anak. Misalkan Bapak ambil contoh lagi. Misalkan Bapak punya 4/1/3. Caranya gimana? Lagi, angka 4-nya betul, kalikan dengan angka 3 karena penyebutnya, kemudian tambahkan 1. Per berapa? Per tetap di situ 3. Maka 4 kali 3 sama dengan 12, kemudian tambah 1, kemudian per 3. Maka hasilnya adalah 13/3. Nah, seperti itu ya anak-anak. Tolong dipahami dengan baik dan dicamkan. Maka tolong lihat, kamu buka bukunya, halaman berapa itu? Halaman 9. Nah, di situ ada latihan asik mencoba. Ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, di situ lihat ya. Nah, pertama kita lihat 1/2/3. 1/2/3. Nah, berarti 1 kalikan dengan 3, kemudian tambahkan 2/3. Gitu ya. Nah, 1 kali 3 berapa? 3. Kemudian tambahkan 2. Kemudian per 3. Jadi berapa 3 tambah 2? 5/3. Maka
1/2/3 sama dengan 5/3. Begitu ya anak-anak. Nah, bagaimana misalkan kita ambil yang latihan, masih di latihan situ, misalkan nomor 6 ya, nomor 6 yaitu 6/3/7. 6/3/7. Berapakah bilangan pecahan biasanya? 6/3/7. Oke. 6/3/7. Berapakah? Nah, 6 kalikan 7, kemudian dijumlahkan dengan 3, kemudian per 7. Jangan lupa tetap ya. Nah, 6 kali 7 sama dengan 42 ditambah 3 per 7. Berapakah 42 ditambah 3? 45 per 7. Ya, jadi hasilnya 6/3/7 adalah 45/7. Sampai sana kalian paham ya? Bapak yakin kalian anak-anak luar biasa. Bapak yakin kalian paham. Baik, anak-anakku yang terkasih, setelah itu kalian kerjakan nanti nomor 1 sampai 10. Caranya seperti tadi ya, seperti tadi. Jadi caranya bilangan bulatnya kalikan dulu dengan penyebutnya, kemudian tambahkan dengan pembilangnya. Paham? Ya, baik. Untuk berikutnya yang ini adalah memasangkan bilangan pecahan yang ada di nomor 1, kemudian kamu jodohkan dengan yang abjadnya. Contoh misalkan 1/8, 1/8. 1 kali 8 yaitu 8. Kemudian jumlahkan dengan 1/8. Maka hasilnya 9/8. Oke, kita cari 9/8 ada enggak? Waduh, jangan-jangan enggak ada nih. 9/8. Oh, ada. Ternyata ada, kelihatan ya. Nah, jadi ini nah, ini jodohnya. Begitu juga nomor 2 sama, cari bilangan pecahan biasanya, kemudian jodohkan ke nomor berapa. Begitu ya anak-anak? Ini tugasnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalian akan menjumlahkan dan mengurangkan 2 pecahan campuran. Nah, cara yang pertama adalah yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa yang seperti tadi ya. Contoh misalkan 1/2 ditambah 2/1/3 ya. Oke. 1/2 ditambah 2/1/3. Oke. Kita bahas di sini ya. 1/2 ditambah 2/1/3. Ya. Jadikan pecahan biasa dulu yang ini. 1 dikali 2 yaitu 2 ditambah 1 yaitu 3. 3/2 ditambah. Kemudian 2 kali 3 yaitu 6 tambahkan 1 berarti 7. 7/3. Ya. Nah, dua-duanya sudah terbentuk menjadi pecahan biasa. Nah, pada saat pembelajaran sebelumnya, penjumlahan itu syaratnya apa? Masih ingat? Oke, terima kasih. Bagus. Jadi penyebutnya harus disamakan dulu. Di sini penyebutnya 2, di sini penyebutnya 3. Dengan cara apa? Dengan cara KPK waktu itu ya. Oke, 2 KPK-nya. 2, 4, 6, 8, 10 dan sebagainya. Sekarang 3.
Kelipatannya berapa aja? 3, 6, 9, 12, terus 15. Oke, dan seterusnya. Nah, sekarang ini ada yang sama, berarti KPK-nya. Paham ya? Nah, KPK-nya berarti 6. Tambah 6. Nah, sekarang sama, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 kali 3, 9. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 ditambah 7. Maaf, 2 dikali 7 sama dengan 14. Ya. Nah, berapakah 9 ditambah 14? Yaitu 23 per 6. Maka hasilnya 23 per 6. Paham ya? Nah, supaya lebih lengkap, yang ini harus disederhanakan lagi menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? 23 dibagi 6 yaitu berapa? 3. Karena kalau 4 itu lebih dari 23, maka tulis 3. Nah, sekarang 6 kali 3 itu 18. Sekarang di situ ada 23 dikurangi 18, sisanya berapa? Oh, sisanya 5. Maka sisanya tulis di atas, kemudian penyebutnya tetap begitu. Nah, ini adalah hasil akhirnya di sini. Itu, ya. Tetap dijadikan pecahan campuran, jangan lupa anak-anak, ya. Baik, kita kembali ke soal. Nah, ini, ya. Nah, jadi itu yang disebut penjumlahan. Bagaimana pengurangan? Sebetulnya sama prinsipnya. Pengurangan pun sama. Kita lihat contoh yang berikutnya. 2/1/4 dikurangi 1/1/5. Kita kembali ya ke sini ya. Oke, kita kembali ke tulis. 2/1/4 dikurangi 1/1/5. Oke. Seperti biasa, karena ini cara pertama, jadikan pecahan biasa dulu. 2 kali 4, 8. Tambah 1, yaitu 9/4. Kemudian yang kedua, ini dikurangi. 1 dikali 5, yaitu 5, ditambah 1, sama dengan 6. 6/5. Nah, ini sudah terbentuk pecahan biasa. Maka syarat yang paling utama untuk bisa dikurangi atau dijumlahkan adalah seperti biasa. Penyebutnya harus sama. Maka harus samakan dulu, ya kan? Dengan KPK 4. Seperti biasa, 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan sebagainya. Kemudian 5, kelipatan 5, 10, berapa lagi? 15, 20, terus 25. Oke, ada yang sama, 20, berarti kelipatannya berapa? 20. Ya, 20. Nah, sekarang dioperasikan. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 9, 45. 20 dibagi 5 yaitu 4. 4 kali 6 yaitu 24. Nah, sekarang baru operasikan. 45 dikurangi 24 yaitu 21. 21/20. Berapakah bilangan campurannya? Bilangan campuran terjadi apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Sekali lagi, bilangan campuran, pecahan campuran terjadi apabila bilangan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Lihat 21, apakah lebih besar 20? Ya.
maka ini bisa menjadi pecahan campuran. 21 dibagi 20 yaitu 1. Sisanya berapa? 1/20. Nah, ini hasil akhirnya ya. Oke. Nah, jadi 21/4 dikurangi 1/5 sama dengan 11/20. Baik anak-anakku yang terkasih, nah sekarang kita akan mencoba di sini, mencoba latihan yang harus kalian kerjakan pakai cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah sekarang kita lihat nomor 1, 2/3 ditambah 4/5. Maka sekarang 2 kali 3 berapa? 6. 6 tambah 2 yaitu 8. Kemudian penyebutnya 3. Nah sekarang 4 kali 5 20. 20 tambah 4 24/5. Nah sekarang untuk menjumlahkan berarti harus disamakan dulu penyebutnya. 3 dan 5 itu penyebutnya adalah 15. Nah 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 kali 8 sama dengan 40. Kemudian 15 dibagi 5 itu 3. 3 dikali 24 sama dengan 72. Nah gitu ya. Nah dan seterusnya. Nah ini kalian kerjakan di buku paketnya sesuai dengan arahan yang ada di sini titik-titiknya. Paham ya? Nanti selamat mengerjakan. Nanti kalian boleh tanya sama orang tua, sama kakak, sama siapa saja yang kalian ada di rumah. Kalau kalian tidak mengerti, tapi Bapak berharap kalian bisa untuk mengerjakan tugas ini. Kemudian yang kedua, nah ini ada cara kedua. Bagaimana cara kedua itu? Yaitu memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Kita lihat ya, ini caranya. Ini lebih gampang kalau tidak salah menurut Bapak. Ya, baik. Misalkan Bapak punya 1/2 ditambah 2 1/3. Oke, ya. Nah, pertama, kalian pisahkan dulu bilangan bulatnya nih. 1 dan 2 dijumlahkan. 1 ditambah 2. Tuh, ya kan? Kemudian tambahkan lagi pecahan ininya. Pecahan biasanya 1 tambah 2 ditambah 1/3. Oke. Nah sekarang 1 tambah 3 berapa? Udah jadi tuh 3, ya kan? Nah sekarang tinggal yang pecahan biasanya. Seperti biasa, ini 1/2, ini 1/3. Penyebutnya ada yang berbeda, harus samakan dulu, yaitu 2 dan 3 itu 6, ya. Oke, nah 6 dibagi 2 yaitu 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian yang kedua 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, udah terbentuk ya, sama. Kemudian 3 ditambahkan, ini 3 tambah 2 berapa? 5. Ini tetap bawahnya 6. Jadi hasilnya adalah 35/6. Begitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya langkahnya lebih singkat ini, tidak harus merubah dulu ke bilangan dari campuran menjadi pecahan biasa, tapi ini memisahkan bilangan bulatnya dengan bilangan pecahannya, ya. Nah, kita lihat di buku kalian. Nah, ini ya. Langkahnya sama, baik pengurangan maupun penjumlahan langkahnya sama. Nah, sekarang kita lihat latihan begini.
Yang ada di bawah di buku halaman berapa itu, kamu lihat, kamu cocokkan ya. Nah sama. Nah 3/2/3 ditambah 4/4/5. Nah sekarang bilangan bulatnya berapa? Ini 3, ini 4. Nah gitu ya. Nah sekarang 3 dan 5. Nah ini yang harus kalian keluarkan, ya kan? 2/3, kemudian 4/5 ya. Nah 3 tambah 4 berapa? 7. Oke. Nah yang ini tetap harus disamakan dulu penyebutnya. 3 dan 5 yaitu 15. Ini 15. 15 bagi 3 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikalikan 4 yaitu 12. Ya. Begitu ya. Nah, sekarang yang ini 7, 10 ditambah berapa ini 12 yaitu 22/15. Nah loh ini kok bisa ya? Bisa ya? Oke. Nah sekarang kalau yang ini seperti Bapak yang katakan tadi bahwa 22/15 ini bisa menjadi pecahan campuran. Karena apa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Paham ya? Nah sekarang 22/15 yaitu 1, sisanya 22 dikurangi 15 yaitu 7. 7/15. Maka yang satu ini jumlahkan dengan 7 yaitu jadi 8. 7/15. Nah, gitu. Jadi 3/2/3 ditambah 4/4/5 yaitu 8/7/15. Ya. Nah, ini nanti kalian kerjakan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini semoga kalian mengerti bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, bagaimana pengurangan dan penjumlahan bilangan campuran, bilangan pecahan campuran. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga hari ini materi hari ini dapat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Salam sehat.